Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya Monika Nasa Chandros dan saya Saskira Nazarani dari tim jurnalistik di Time to Talk, podcastnya SMPT Baitul Muslim. Waktunya bicara, berbagi ilmu untuk semua. Nah, Sohib Muslim kali ini kita sudah kedatangan tamu, yang mana tamu itu adalah orang yang sangat berperan di SMPT Baitul Muslim. Dan bersama kita telah hadir siapa, Sas? Yaitu Ustadz Indra Permana, SPD MPDI. Betul, Tat? Betul sekali. Nah, Sohib Muslim di rumah kali ini tema kita adalah sejarah SMPT Baitul Muslim. Nah, Tat, sebelum kita mulai biar makin relax aja, mau tanya-tanya bentar nih, Tat. Boleh. Jadi gimana, Tat, kabarnya, Tat? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana, Tat? Lancar. Allah berikan kesehatan alhamdulillah pada tahun ini. Dan dari sisi kegiatan juga tetap sibuk, tetapi insya Allah puasanya lancar dan bermakna. Strong ya, Tat. Amin. Nah, Tat, kan tadi di awal juga kan udah diomongin kalau Ustadz itu adalah orang yang berperan di sekolah kita nih, di BM lah kalau orang-orang kenalnya. Nah, mau tanya dong, Tat, sejarah awal berdirinya sekolah SMP itu gimana sih, Tat? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau yang dikatakan berperan, insya Allah sangat banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang penuh jasa dalam pendirian dan pelaksanaan berdirinya SMPT Baitul Muslim. Ada beberapa orang yang saya ingat karena kebetulan di tahun 2026 ya, 2006 itu pada waktu itu nggak berselang baru lulus dari IKIP Bandung. Kemudian suatu hari ngobrol santai dengan Ustadz Haji Nurkolis yang saat ini beliau adalah ketua yayasan. Pada saat itu beliau menyampaikan keinginan dari tokoh-tokoh yang ada Yayasan Baitul Muslim. Saat itu bisa disebutkan ada Ustadz Haji Faisal almarhum dan Ustadz Haji Priyobudo Tomo almarhum juga. Keinginan untuk setelah adanya TKBM, SDBM, maka perlu kita mendirikan SMPBM. Maka pada saat itu saya beranikan diri untuk menyanggupi. Insya Allah kita bersama-sama mendirikan sekolah tingkat SMP. Pada saat itu yang ada adalah bagaimana kita menyatukan berbagai SDM yang ada. Pada waktu itu juga saya diserahi untuk mengelola sekolahnya. Kemudian teringat juga di 2006 itu seseorang yang sengaja ditarik dari Pondok Al-Kafi Jawa Barat, yaitu Ustadz Slamet Widodo LC. Pada waktu itu beliau yang menangani boardingnya. Kemudian saya juga dibantu beberapa orang guru-guru awal pada saat itu untuk bersama-sama mengelola SMPT Baitul Muslim. Jadi rasanya banyak sekali orang-orang yang berjasa di awal pendirian SMP ini. Nah, seperti itu. Kan Ustadz tadi udah ngejelasin nih, Tad, gimana filosofinya berdirinya SMPT. Itu kan Ustadz juga udah perkenalkan beberapa tokoh-tokoh yang berjasa. Nah, lebih dalamnya lagi tokoh-tokohnya itu siapa aja sih, Tad? Oke. Yang tadi yang saya sebutkan tentu beliau berdua almarhum, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, berikan keselamatan, kebahagiaan di tempat terbaiknya.
yaitu almarhum Ustadz Haji Faisal dan Ustadz Haji Priyobudu Utomo. Dua orang ini sangat berjasa di awal pendirian, bagaimana ketika ide-ide awal dari sekolah ini ada di almarhum Haji Faisal, kemudian dukungan yang besar pada saat itu dari almarhum Ustadz Haji Priyobudu Utomo. Dua orang yang sangat berjasa. Kemudian tidak ketinggalan orang yang pada saat itu membimbing. Bahkan saya teringat, jadi 2006 itu karena saya juga baru nggak begitu lama pulang dari Bandung ke sini itu, walaupun memang rumah di Lampung Timur, tapi otomatis harus ada adaptasi dengan lingkungan yang baru. Maka saya ingatnya itu bagaimana saat Haji Sarno Nurkolis yang saat ini beliau menjadi ketua yayasan itu bahkan ngajak silaturahmi. Jadi waktu itu saya orang muda. Masih ini umur berarti ya umur 25, umur 26 kan ya. Baru keluar kampus banget. Iya, baru keluar kampus 1 tahun baruan. 1 tahun. Kemudian harus bergaul dengan yang rata-rata pada saat itu yang namanya kepala sekolah itu umurnya sudah sepuh-sepuh ya. Pada tahun 2006 itu. Sangat jarang saya menemui kepala sekolah yang muda pada saat itu. Nah, otomatis kan kita harus bergaul nih. Nah, harus bergaul dengan mereka semua. Maka beliau Haji Sarno Nurkolis ini yang nemenin gitu, keliling kita silaturahmi ke dulu KPD ya namanya, KPD dinas, silaturahmi ke orang-orang dinas, silaturahmi. Saya ingat pada saat itu Ketua Suprayon W. Jepara, Bu Haja Suparmi ya kalau tidak salah. Nah itu kita berkenalan dengan semua orang yang kira-kira nanti saya akan sangat banyak berinteraksi dengan mereka. Nah itu orang-orang yang menurut saya sangat berjasa gitu ya. 3 orang yang saya anggap orang tua membimbing dalam mengawali pendirian SMPIT Baitul Muslim, dan tidak menafikan juga pada saat itu ya orang-orang muda yang seumuran saya pada saat itu ada ya Ustadz Slamet Widodo yang beliau memang sudah punya pengalaman mengelola asrama di Pondok Jawa Barat, kemudian beberapa guru-guru yang pada saat itu membantu. Saya ingat yang sekarang menjadi bendahara Bu Siti Fatalinga, yang menjadi guru BK Bu Suprihatin, dan banyak lagi yang lain ya. Walaupun jumlahnya ya sangat berbeda dengan jumlah saat ini ya. Saya ingat awal-awal itu bahkan karena kita kekurangan SDM, kadang kalau tidak ada guru, misalnya guru penjas nih nggak ada, saya pernah jadi ngajar penjas juga gitu. Jadi kayak bisa multi talent gitu. Iya, multi talent jadinya. Ini apa? Kita harus ngelatih bola voli itu gitu. Kemudian kalau tidak ada guru matematikanya, karena pada saat itu kan memang mencari SDM yang kita konsepnya sudah berbeda pada saat itu. Kita sudah jam saat boarding pada saat itu kan, jadi asar pulang. Yang pada saat itu kondisi sekolah-sekolah tingkat SMP itu duhur itu sudah pulang mereka. Nah kalau kita kan beda. Sedangkan di sisi lain SDM kita pada saat itu memang terbatas. Jadi ya double job lah. Ya, bahasa yang bagus multi talent itu tadi ya. Jadi itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah saya merasakan banyak bantuan teman-teman yang lain gitu di awal-awal pendirian itu. Nah kan tadi kan Ustadz ngomong tuh
kayak bersilaturahmi. Nah, mau tanya dong Tat, rasanya kayak gitu tuh kayak gimana gitu kan? Rasanya memasuki dunia yang berbeda. Iya gitu kan? Iya betul, dunia yang berbeda. Dunia yang apa ya? Sedikit berbeda dengan dunia kampus. Walaupun sebenarnya ketika di kampus diajarkan gitu ya. Kebetulan ya sedikit cerita di kampus dulu ya. Waktu di kampus juga di IKIP Bandung itu di tingkat 2 kalau nggak salah itu dipercaya teman-teman jadi sekjen Dewan Legislatif mahasiswa IKIP Bandung. Nah, kemudian di tingkat 3 itu koordinator presidium Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung. Silaturahminya sebenarnya banyak, apalagi namanya Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung itu pada saat itu BEM-nya menaungi beberapa kampus yang ada di luar Bandung ya, tersebar di Jawa Barat. Silaturahminya banyak gitu ya. Bahkan yang namanya mahasiswa kan kadang kita datang nih ke universitas yang lain gitu. Bahkan pada saat itu pernah ditugasi dari kampus itu untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan se-Indonesia. Saya ingat waktu itu jadi saya sendiri gitu ya, saya sendiri misalnya zaman dulu kan belum ada HP tuh ya, agak sulit komunikasinya. Jadi sangat terbatas gitu. Jadi ketika misalnya saya ingin ke saya sebentar lagi nyampe Universitas Negeri Semarang gitu. Itu ke BEM yang ada di sana. Akhirnya saya ke sana dan itu kan naik mobil umum gitu ya. Mobil umum terus udah nyampe sana beberapa hari saya sebentar lagi akan nyampe ke Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Nah, saya ingat banyak sebenarnya sisi silaturahminya itu banyak sekali, tetapi itu nuansanya sangat berbeda dengan ketika datang ke sini. Jadi ketika datang ke sini itu kita memasuki dunia kerja yang dari sisi umur jauh beda gitu kan ya. Sekarang udah nggak seumur lagi nih gitu. Dari sisi pengalaman pengelolaan beda. Beliau tentu pengelolaan sekolahnya juga sangat sudah berpengalaman. Yang kedua, nuansa yang kita bentuk SMP IT Baitul Muslim itu sudah berbeda dengan sekolah yang lain pada saat itu. Gitu. Jadi dari jam pelajarannya kita sudah berbeda. Kemudian sistem boarding ya. Kalau pondok kan sudah sangat lama ya. Ini kita sistem boarding yang dimana sebagian itu anak-anak ada yang di boarding di asrama, sebagian ada yang full day pada saat itu. Nah pada saat itu ya rasanya kalau di Lampung Timur ya belum ada ya. Yang ada itu di tahun 2005 kalau tidak salah saya studi banding gitu sengaja. Dan yang nemenin juga Ustadz Haji Sarno Nurkolis itu. Jadi kita studi banding ke IT di Lampung Tengah pada saat itu. Jadi dari situ menggali berbagai informasi yang ada dan sebagainya. Nah itu, jadi ada nuansa-nuansa perjuangan penuh tantangan di awal gitu ya dengan berbagai keterbatasan kondisi, nervous juga gitu kan. Biasanya saya ya di kampus bergaulnya dengan dengan ya teman-teman gitu, seumuran, seangkatan gitu ya. Ini bergaulnya dengan orang-orang yang sudah punya posisi kepala-kepala sekolah, kemudian juga mereka pengalamannya sudah banyak. Jadi luar biasa di saat-saat awal itu. Kayak adaptasi banget. Adaptasi kita. Nah, kan mungkin ini jadi kayak ada beberapa murid yang memperhatikan, mungkin ada juga yang enggak. Tentunya mau agak melingsret sedikit. Boleh. Kan di samping gedung sekolah kita tuh ada gedung lagi nih Tat. Iya. Nah, gedungnya itu adalah gedung BMART yang mana kalau diperhatiin tuh atap BMART tuh kan kayak bentuk buku ya Tat. Betul. Terus tengahnya kan bolong gitu kan. Betul. Jadi kayak
Itu tuh kenapa sih filosofinya milih kayak gitu? Iya. Sebenarnya yang sangat memahami filosofi itu adalah Ustadz Haji Faisal almarhum. Jadi beliau itu orang yang memiliki visi besar gitu ya. Kadang berpikir sesuatu yang kita tidak pikirkan kedepannya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan saya sendiri walaupun memang pembangunan gedung BM Mat ini kan sangat berbeda jauh dengan pendirian SMPT Baitul Muslim ya. Jadi pembangunan ini ya bisa dikatakan baru tahun-tahun akhir ini gitu. Beliau memang punya keinginan yang luar biasa. Saya teringat bahwa ada satu visi yang luar biasa dari almarhum Haji Faisal. Beliau menginginkan adanya sebuah bangunan ataupun gedung yang itu akan menjadi sebuah tempat untuk tempat perpustakaan atau bahkan ilmu-ilmu itu tersimpan di sana gitu. Jadi iya, perpustakaan yang begitu lengkap yang mungkin orang-orang nanti bisa akses ke dalamnya gitu. Kemudian juga didukung dengan mungkin kalau sekarang kan alat-alat digital ya, karena kalau perpustakaan buku kan mungkin terbatas gitu. Mungkin bisa dilengkapi dengan program dari komputer yang isinya adalah referensi berbagai buku yang ada. Saya merasakan pada saat di awal mendengar penuturan beliau ini adalah visi yang besar. Ada sebuah keinginan besar dari beliau itu ingin memberikan pendidikan lebih kepada berbagai sivitas akademika SMPT Baitul Muslim dan mungkin masyarakat secara umum ketika mereka bisa mengakses berbagai ilmu yang ada di buku-buku, ada di internet dan sebagainya. Maka kemudian berdirilah gedung ini. Dan ya memang sampai saat ini gedung ini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari perpustakaan SMP ya, perpustakaan SMPT Baitul Muslim. Dan memang kalau bentuk yang unik ini bahkan di tengah-tengahnya itu kan ini ya, tidak ada atapnya gitu ya. Ini memang cara berpikir beliau yang luar biasa gitu ya, mungkin supaya sirkulasi udara yang sangat terbuka gitu ya. Dan kalau kita melihat bentuk buku itu memang tidak jauh dengan berbagai lambang yang ada di dunia pendidikan. Jadi kalau di dunia pendidikan itu kan ada lambang-lambang sekolah-sekolah Islam atau perguruan-perguruan pendidikan itu, pendidikan tinggi itu juga banyak yang melambangkan buku. Jadi beliau memang punya sebuah konsep besar bagaimana Lampung Timur ini memiliki nuansa pendidikan dan dimulai dari Way Jepara ini. Gitu. Jadi kayak saat almarhum Faisal tuh keinginannya memang ini banget ya Tat? Ya luar biasa. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Tat, sejarah hidup Ustadz gimana sih Tat? Kayak sejarah Ustadz menempuh pendidikan, biar kita lebih tahu gitu Tat. Biar bisa jadi pelajaran buat kita juga, buat murid lain. Ya, jadi Ustadz lahir di dulu Lampung Tengah ya, Lampung Tengah. Memang sampai saat ini Lampung Tengah karena itu daerah Bandar Jaya. Saat lahir di sana. Saat lahir dari yang pertama ya, kalau dari ibu dari keluarga besar TNI pada saat itu, kalau dulu terkenalnya itu kan Siliwangi dari Jawa Barat. Kemudian kalau dari jalur bapak ya orang yang sangat Jawa sekali karena keluarga besar dari Yogyakarta. Kemudian pada saat itu mengikuti tempat tugas bapak gitu yang berpindah-pindah. Akhirnya Ustadz di usia SD itu Ustadz sekolah di SD Negeri 2 Taman Bogo, Purbolinggo, sini Lampung Timur.
Nah, saat sekolah di situ, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Purbolinggo, di Pasar, ya di Lampung Timur juga. Cuman nggak sampai selesai Ustadz itu. Jadi di pertengahan sekolah itu Ustadz merasakan ingin ada nuansa baru gitu ya, belajar untuk lebih mandiri. Nah, maka di pertengahan sekolah, kalau tidak salah itu di semester 2 kelas 2 itu Ustadz pindah ke SMP Negeri Sidomulyo ya. Sidomulyo itu memang di situ Ustadz tinggal dengan mbah dari jalur bapak gitu. Nah, kemudian dari situ Ustadz meneruskan ke SMA Negeri 1 Metro, mendekati tempat orang tua, tapi ya tetap ini, karena kalau dari rumah kan di Taman Bogo sampai Metro itu dulu sulit gitu ya, sulit namanya angkot ya, padahal bukan kota gitu ya. Ya itu ya cuman ada 1-2 gitu. Kemudian rasanya Ustadz sangat jarang melihat kendaraan-kendaraan pribadi ya. Kemudian ya Ustadz juga pada saat itu kalau mau ke tempat nunggu mobil angkutan itu harus naik sepeda dulu gitu ya, naik sepeda dulu. Ya sama ketika SMP Ustadz naik sepeda. Dari rumah sampai ke tempat sekolah di SMP itu kurang lebih 7 kilo, lumayan tuh. Olahraga tiap pagi kita. Olahraga banget. Seperti itu. Nah, dari lulus dari SMA Negeri 1 Metro, Ustadz kemudian melanjutkan ke ke IKIP Bandung. Nah, itu sebenarnya lebih kepada pilihan keluarga besar. Keluarga besar. Sebenarnya tidak ada yang punya basic guru gitu. Tapi pada saat itu keluarga besar menyarankan ambil yang pendidikan. Karena pada saat itu namanya kan kita calon mahasiswa yang belum tentu keterima gitu kan ya. Jadi Ustadz sengaja daftar pada saat itu ada D3 ITB, Institut Teknologi Bandung, dan D3 Unpad, Universitas Pajajaran. Itu dua-duanya keterima. Di Unpad itu Ustadz ingat Ustadz masuk diterima di jurusan perpajakan. Mungkin kalau sekarang jadi orang pajak gitu ya. Dan yang nggak di sini. Dan yang di ITB itu saat ingatnya keterima di jurusan informatika. Pada saat itu memang informatika belum begitu wah seperti sekarang ya. Tapi sudah kelihatan kayaknya mentereng nih sebenarnya dua jurusan ini gitu ya. Tapi memang keluarga besar ketika saya tanyakan ini mau mana yang diambil, udah yang di IKIP Bandung aja gitu. Ya sudah, akhirnya saya masuk ke IKIP Bandung, kemudian kuliah di sana. Di 2005 setelah lulus itu sebenarnya sempat mengajar. Jadi pulang dari kampus itu sempat mengajar, tapi nggak berapa lama, itu di tingkat aliyah. Kemudian ya tadi ditarik ngobrol dengan Ustadz Haji Nurkolis, kemudian ditarik ke YJ Jepara. Nah, tadi kan udah dari perjalanan hidup Ustadz tuh udah banyak banget ngajarinnya, terus tentang yang lainnya juga gitu kan Tat dari awal. Nah sekarang kalau kita mau minta motivasinya nih Tat, motivasi di bulan Ramadan atau motivasi buat anak-anak kelas 9-nya. Oke. Yang pertama tentu motivasi secara umum ya. Motivasi secara umum kalau saya melihat bahwa anak-anak yang sekolah di SMP ITB Baitul Muslim ini punya dukungan yang luar biasa dari orang tuanya masing-masing. Bila diandaikan itu boleh gitu ya.
saya tentu akan memilih basic dasar sekolah saya itu adalah IT gitu. Tapi kan itu enggak, karena zaman dulu yang pertama enggak ada IT. Ya, dulu negeri Dulu negeri semua. Yang kedua, bagaimanapun juga IT itu relatif lebih mahal ya. Mungkin kalangan keluarga saya itu tidak akan memilih itu. Jadi saya merasakan bahwa anak-anak yang sekolah di sini itu dukungannya luar biasa dari orang tuanya. Maka motivasi terbaik adalah bagaimana ketika pengorbanan dari ibu bapak yang mensekolahkan anak-anaknya di sini, ditambah lagi anak-anak yang sudah ke sini juga memiliki kegiatan belajar mengajar yang luar biasa padat ya, mulai dari bangun malam sampai dengan belajar malam di pondok gitu. Ini adalah hal yang luar biasa. Maka jangan sampai menjadikan ini sebagai hal yang sia-sia. Jadi benar-benar ketika anak-anak nih, apalagi yang mungkin kelas 9 ya, sudah sebentar lagi lulus, coba diingat-ingat gitu, gimana wajah dari ayah ibu ketika mereka itu mungkin ayah sudah sangat berlelah payah gitu ya cari rezeki, kemudian bagaimanapun juga ibu itu pasti akan sedih ya ditinggalkan oleh anaknya kan. Tapi ibu rela untuk berpisah dengan anaknya itu demi kebaikan anaknya. Maka dengan berbagai pengorbanan itu jangan sampai anak-anak SMP Baitul Muslim ini tidak maksimal dalam menuntut ilmu, sehingga kalau tidak maksimal semuanya akan rugi. Tetapi ketika bisa maksimal maka semuanya akan luar biasa hasilnya. Kenapa? Dari sisi orang tua, mereka benar-benar akan merasakan menjadi orang tua yang memiliki anak yang birrul walidain, bakti kepada orang tuanya itu bagus gitu. Kan itu keinginan mereka, anak-anak yang soleh-soleha dan sebagainya. Kemudian anak-anaknya juga ketika bermaksimal dalam kegiatan di sekolah, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa gitu ya, yang karakter akhlaknya ya insya Allah akan sangat bagus gitu ya, walaupun namanya anak-anak ya, kadang harus diingetin terus kan gitu ya, diingetin terus dan sebagainya. Nah itu motivasi secara umum. Kalau motivasi bulan Ramadan, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ada sebuah perkataan, ketika kita ingin satu hal itu menjadi kebiasaan kita, habit kita, maka laksanakan terus-menerus itu selama 21 hari. Ketika hal itu ingin kita jadikan sebagai karakter, maka laksanakan selama kurang lebih 40 hari. 40 hari lebih ya, sampai dengan 100 hari. Dan ketika kita ingin menjadi ahli dalam hal tersebut, maka laksanakan selama 10.000 jam. Maka 10.000 jam berapa hari? 10.000 jam itu kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Maka ketika seorang continue melaksanakan itu, maka dia akan menjadi seorang ahli gitu. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum terbaik kita. Jadi Allah sediakan nih bulan Ramadan, bulan terbaiknya umat Islam selama 30 hari. Itu sebenarnya ketika kita continue itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang ada dalam pribadi kita gitu. Jadi misalnya kita di bulan Ramadan nih ya bisa menghatamkan 2-3 kali gitu ya. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan selepas bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita terbiasa untuk menahan perkataan-perkataan yang membatalkan puasa, perbuatan yang membatalkan puasa. Maka ketika kita continue 30 hari, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan.
tambah lagi nanti itu akan menjadi sebuah karakter kita ketika kita laksanakan selama kurang lebih 100 hari. Itu dari sisi manajemen pelatihan ya, manajemen pelatihan. Kemudian kalau dari sisi bagaimana Rasul, para sahabat mengajarkan, ada sebuah kisah bagaimana ketika di bulan Ramadan itu kita dididik untuk memiliki kepribadian yang islami ya. Suatu hari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha itu, dia bersama pembantunya, di rumahnya itu hanya ada 2 buah roti. Nah itu bulan puasa gitu ya. Ketika datang tiba-tiba orang gitu ya, orang yang membutuhkan, kemudian langsung tanpa pikir panjang Aisyah itu memberikan roti itu gitu ya, kasihin roti itu, padahal dia cuma punya 2 buah roti gitu ya. Nah kemudian ternyata mendekati berbuka itu datang lagi orang minta gitu. Nah, kemudian dikasihkan lagi itu sama pembantunya, itu sempat diingetin, wahai ibunda, ini roti terakhir kita untuk berbuka puasa nanti. Kata Aisyah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah habis tuh roti itu. Nah nggak berapa lama sebelum waktunya berbuka puasa, tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya Aisyah. Nah, kemudian yang orang itu ternyata membawa makanan berupa kambing bakar dan roti-roti yang cukup untuk satu keluarga gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inilah keberkahan di bulan Ramadan, ketika kita memberikan sesuatu Allah akan membalasnya dengan yang luar biasa. Terus kata Aisyah, sebetulnya orang tersebut yang memberikan roti tadi dan kambing bakar tadi itu adalah orang yang biasanya tidak pernah memberi. Jadi Aisyah itu nggak pernah diberikan oleh orang itu, dan tiba-tiba hari itu Allah gitu ya lewat orang itu memberikan. Maka tidak salah ketika dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu kedermawanan Rasulullah SAW itu seperti hembusan angin. Jadi luar biasa. Ini kan adalah sesuatu yang harus kita jaga sebagai perilaku kita. Dan banyak sebenarnya perilaku-perilaku lain di bulan Ramadan yang ketika kita berusaha untuk mendidik diri kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan jadi kebiasaan dan karakter kita. Itu berlaku untuk orang dewasa dan untuk remaja dan anak-anak. Kalau untuk anak-anak, remaja, berarti tanggung jawab orang dewasa untuk senantiasa mengingatkan gitu. Kalau yang di asrama, di boarding, berarti kan mungkin yang orang dewasa akan mengingatkan terus kan. Ustadz Soleh nih ya, kepala asramanya, ngingetin terus bangunin qiyamul lail. Kadang kalau nggak dibangunin kan nggak bangun-bangun ya anak-anak ya. Nah itu jadi bangun aja kita nggak bangun. Jadi seperti itu, diingatkan terus karena memang seperti itu. Nah terlebih ketika itu kita lakukan terus-menerus, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan karakter kita, dan pada akhirnya akan menjadi pribadi yang samil mutakamil. Nah, itu. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Tat motivasinya Tat. Oke, iya. Berguna banget nih guys. Baik Sohib Muslim semuanya, jadi itu tadi ya perbincangan kita dengan Ustadz Dinda Permana. Semoga perbincangan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan makasih banyak ya Tat. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela yang bukan sibuk. Insya Allah. Mungkin bisa di akhir ya, sebagai close statement dari Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita semua sivitas keluarga besar SMPIT Baitul Muslim, dan tentu di dalamnya para orang tua dan para netizen ya hadirin di dunia maya,
mari kita bersama-sama berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk mencapai hal-hal terbaik yang kita inginkan. Mungkin ada cita-cita, keinginan dan sebagainya, karakter, kepribadian yang mungkin selama ini belum tercapai, maka ketika kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah itulah yang menjadi keinginan besar kita, keberkahan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Itu saja dari Ustaz. Saya Monika Nastasya Andros. Dan saya Saskira Nazarani pamit undur diri. Sebagai podcaster kali ini kita pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan, mungkin kesalahan saat berbicara kepada Ustadz dan insya Allah enggak. Kepada netizen yang ada di rumah, kita mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.